Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu kepada Gusti Allah Agung ya. Untuk saudara-saudara kita ya. Jadi kita panjatkan doa pada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku tidak bisa juga sebutkan nama kalian satu persatu, tapi intinya aku ucapkan beribu-ribu terima kasih atas doanya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin 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 ya robbal alamin. Ya, ini benar-benar terhimpit oleh waktu yang tidak bisa diajak kompromi ya. Jadi waktu itu rezim yang tidak bisa diajak kompromi. Alhamdulillah ini tadi sudah hujan deras, jadi pulang kehujanan, masuk rumah itu sudah akhir-akhir maghrib ya, akhir-akhir maghrib. Terus mau syuting juga nanggung sebentar lagi isya ya. Jadi kita ini syutingnya ba'da isya justru, karena nanti kalau tadi langsung syuting juga nanggung ya ba'da isya. Makanya kalau nanti kemalaman mohon dipersori, khususnya untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur. Belum lagi nanti aku lupa, baru diingatkan tadi, nanti pukul 8 kita ada Zoom lagi ya. Jadi aku ada Zoom dengan penggiat-penggiat dakwah dari Malang, dari Batu, dari Surabaya dan Jakarta ya. Jadi waktunya benar-benar menghimpit gitu. Jadi kita ngaji seadanya aja dulu ya. Dan aku juga belum sempat menyiapkan materi untuk kajian kita tentang surat An-Nisa, surat keempat ayat yang pertama itu ya. Insya Allah kalau besok sudah akhir pekan, nanti coba aku timbang-timbang ya, apa Isnain aja kita mulai ya. Oke, jadi itu kita pending dulu ya. Karena benar-benar terhimpit waktu ini ya. Kita berbagi waktu. Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Kita ngaji sedapatnya aja. Komen yang masuk sebentar. Aku akan bacakan, nanti ada yang perlu aku bahas ya. Kemarin kita masuk seri yang keberapa? Ini alhamdulillah tadi juga baru install ini, jadi sibuk. Kemarin seri yang ketiga ya. Aku baca komen masuk yang dari yang seri yang ketiga ya. Pertama dari ini masuk lagi komentar dari Kang Mas Jono Lono ya. Wonosobo senantiasa menyimak Gus, salam Isra buat semuanya guys. Matur thank you dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Dilanjutkan Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu Kang Nurkolis bersama saudaraku yang ada di Brebes.
Kemudian ada Pak Lurah kita, Pak Ikhwan Tamim. Alhamdulillah Tangerang nyimakkus. Salam Isra for all the lover of this channel. Oke, thank you untuk Pak Lurah kita, Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang, hari sejuk setelah hampir seharian diguyur hujan. Oh mantap. Di sini baru tadi ya, dan sangat deras ya. Jadi tadi di perjalanan waktu kehujanan itu lihat jalan gitu ya bukan agak sih ya, terganggu karena curahnya itu deras banget gitu ya. Kemudian dari Gispati, Bismillah, Alhamdulillah, Palu nyimak, semoga Tuhan Guru sekeluarga dan kita semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang barokah. Salam Isra semua. Oke, terima kasih untuk Gispati atas 3 merah hatinya dalam salam Isra untuk semuanya yang ada di Palu. Kemudian Kang Juanto Anto ya, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Ditaku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Meti, Waalaikumsalam. Nyimak salam Isra, sehat semuanya nggih. Oke, matur thank you, terima kasih atas 4 merah hatinya dan bendera Indonesia dan bendera Palestina ya. Semoga Palestina cepat merdeka. Memangnya Palestina dijajah? Palestina itu sudah merdeka, sekarang sedang perang. Perang itu bukan berarti dia tidak merdeka, gitu loh ya. Dan kita doakan lah ya, semoga ada damai di sana, nggak berkepanjangan. Oke, Ditaku, terima kasih ya, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak misteri penciptaan Ibu Hawa dari Kerinci Jambi. Oke, mohon dipersori karena materinya belum dipersiapkan dan kesibukannya cukup padat hari ini sehingga ada waktu. Insya Allah nanti kita lanjutkan seperti apa yang aku bilang tadi ya. Sementara kita pending dulu untuk itu. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar. Kemudian Soleha kita Rahani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Telat nih Tuan Guru, makhluk pulang kerja kehujanan. Oh sama dong. Aku juga kehujanan nih tadi. Ya langsung sholat maghrib masih keburu ya tadi. Oke, untuk Rahani yang ada di Bandung, atur nuhun, waalaikumsalam dan salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan Kang Ari Buksinin, Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih Kang. Dilanjutkan Pak Lurah kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, dari sedang dinyimak Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk semuanya Bapak. Kemudian siapa namanya ini ya? Ening ya. Ening Rumbini. Assalamualaikum nyimak nggih. Tanya apa kamu nih? Ini Labib aja gitu ya. Terlalu panjang namamu, sulit aku. Hadir setelah tawasulan 10.000 kali tawasulan. Wah, kuat juga kamu. Berapa jam itu selesai? Ya, oke. Dening atau Ening ini? Ening Rumbini, kalau salah mohon dikonfirmasi aja ya. Di awal pembukaan diskusi ini, kenapa ketika menyebut nama Allah didahului dengan kata Gusti? Apa artinya? Itu antropologis Jawa itu begitu. Bagi orang Jawa itu sesuatu yang tidak sopan kalau memanggil nama langsung, itu tidak sopan. Ya. Walaupun kepada yang muda itu biasanya adik Raharjo tidak pundi, enggak, Raharjo tidak pundi, enggak begitu. Raharjo mau kemana, enggak begitu. Tapi Dik Raharjo mau kemana, itu sama yang lebih muda. Apalagi sama yang lebih tua. Kalau yang sama lebih muda aja begitu, ya tentunya yang usia juga begitu. Apalagi sama yang lebih tua, nggak boleh. Raharjo mau kemana, nggak boleh. Dik Raharjo mau kemana, ada diknya, adik maksudnya. Nanti kalau yang seusia, seumuran, Kang Mas Raharjo mau kemana, nanti sudah di atas kita, Pak Le, Pak D, tergantung. Bapak Raharjo mau tindak pundi, mau kemana. Saru itu bagianmu iku fan opo saru kuwi raru aku.
Nanti biar Irfan yang jelaskan. Saru, jadi nggak boleh gitu loh, ya nggak boleh. Di Al-Quran saja kalau manggil Nabi itu kan jangan kau panggil dia seperti kamu memanggil temanmu, kan nggak boleh manggil Nabi sembarangan. Ya, tapi ini antropologisnya, perspektifnya Jawa ya. Jawa itu begitu. Sorry, kok mulai batuk-batuk ini kehujanan. Jadi misalkan Bening punya bapak, nggak tahu ya kamu dari mana ya. Ini baru pertama kali masuk, banyaklah bertanya kepada seniornya dan jangan keburu-buru berkomentar ini itu yang justru kontraproduktif ya. Banyak bertanya, seperti ini bagus, banyak bertanya ya. Seperti gini, misalkan Dening punya ibu namanya Dewi gitulah. Mesti kan kamu nggak pernah manggil Dewi, manggil ibu. Atau kamu punya tante namanya Rini gitu, kan nggak mungkin kamu panggil Rini gitu kan. Mesti ada panggilan penghormatannya ya, misalkan Tante Rini ya, kan begitu. Nah, kalau dia itu saudara tua ibumu berarti Bude Rini, kan nggak mungkin Rini kamu panggil, enggak. Jadi ada panggilan penghormatan. Begitu juga Gusti. Allah itu proper name ya, maka aku memanggilnya Gusti Allah ya, Gusti Allah. Meskipun itu nanti agak ribet menjelaskannya kalau dia dipertemukan dengan budaya-budaya lain. Nah, aku ini berbicara dalam konteks budaya Jawa. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, enggak Muhammad kan enggak. Ya. Jadi Gusti itu panggilan penghormatan. Kanjeng itu juga sama panggilan penghormatan gitu. Jadi enggak boleh sebut nama langsung ya. Begitu. Aku itu kalau ke Nabi itu selalu Kanjeng Nabi kalau dalam perspektif budaya Jawa. Kalau dalam perspektif budaya Arab ya Sayyidina ya, Sayyid, pemimpin yang kita hormati gitu ya, nggak Muhammad gitu, nggak pantas gitu loh ya. Oke, itu untuk Dening ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau kamu ada di mana ya terserah, nanti berpijak pada budayamu di situ silahkan saja, tapi intinya itu semua adalah panggilan penghormatan gitu ya, sebagai bentuk penghormatan seorang hamba kepada Kholiknya ya. Oke, terus ini ada komentar yang masuk dari Lasiono. Oh, ini hampir sama ini sama si Dening ya, cuman kalau Dening di awal, ini di akhir gini. Lasiono 3 ini juga baru ini ya, baru pertama kali komentar ya. Ya. Tapi ini kakian nyocot, bukan tanya tambah menyalahkan ya. Harusnya tanya dulu gitu ya. Tanya seperti Denny kan bagus tanya. Bukan nyocot, bukan memberikan sebuah pernyataan, tanya dulu gitulah. Jadi kamu lihat ada bebek, nah itu nggak perlu kamu ajari berenang. Ya kamu goblok, ada bebek kamu ajari berenang. Gitu loh ya. Masa kamu nggak bisa bedakan mana bebek, mana kucing? Kucing itu ya nggak bisa berenang kalau kucing. Ya, no ya, lihat. Oh itu bebek, ya sudah biarin. Kamu kurang jelas tanya, jangan kamu ajarin. Bebek itu jagonya berenang kok kamu ajarin berenang. Ya. Kan aku sudah bilang, kalau masih baru di sini jangan pernyataan, pertanyaan dulu. Seperti ini. Bukan jaga Allah dan Nabi Gus, tapi jaga dan pahami ajaran Allah menjadi gerak pedoman hidup.
Yang goblok aku apa kamu yang goblok? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang disaksikan apanya itu? Apanya yang disaksikan? Nabinya. Kamu pernah ketemu Nabi? Allah. Kapan kamu lihat Allah? Jadi lihat itu bebek. Oh, berarti jangan ajari berenang. Kamu goblok juga sih. Ya. Bukan jaga Allah dan Nabi, Gus, tapi jaga dan pahami ajaran Allah menjadi gerak pedoman hidup. Lu pikir gue nggak ngerti? Ya. Goblok. Seperti syahadat itu loh tadi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kesaksian. Apa yang disaksikan? Ketemu Allah. Kapan kamu ketemu Allah? Ya. Gue paling nggak seneng model-model begini. Kalau nggak ngerti tanya. Kalau kamu ngerti, ya nggak usah tanya. Kamu bikin pernyataan seperti itu, gue jadi tanya, lu yang goblok apa gue yang goblok? Ya. Ini untuk teman-teman lainnya lah ya, dari kasus itu. Jadi dari kasus itu aku bacakan begini ya. Karena di sini tuh untuk orang yang kalau sudah pinter jangan ke sini. Cari channel lain. Ya. Jangan ke sini. Siapa nih tadi namanya? Lupa aku. Nah. Ini coba aku nukilkan ini ya. Ini bagus ini. Ya. Kan kamu bisa lihat orang sih, oh itu ngerti itu nggak ngerti. Masa kamu nggak bisa lihat? Kamu nggak tahu mana bebek, mana kucing. Ya, ini ada tapi hadisnya panjang ini ya. Imam Muslim Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Rasulullah ngendikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman dalam hadis qudsi ya, pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Bayangkan, Gusti Allah sakit ya, tapi anak Adamnya nggak mau menjenguk, bahkan menjawab, oh Tuhan, bagaimana aku harus menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan bagi alam semesta. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sedang sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya, pasti kamu dapati aku di sisinya? Nah terus kalau kamu pahami, ayo menjenguk Allah, Allah sakit, lalu goblok apa? Disinilah perlu kemampuan bahasa sastra. Gitu ya. Ya. Oke, aku lanjutkan lagi. Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi tidak kamu beri aku makan. Anak cucu Adam menjawab, ya Rob, bagaimana aku memberi makan engkau, sedangkan engkau adalah Tuhan bagi alam semesta. Gusti Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan meminta makan kepadamu, tetapi tidak kau beri makan? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu beri makan dia, niscaya kamu dapati hal itu di sisiku? Ya. Kemudian, wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberi minum. Anak cucu Adam bertanya, ya Tuhan, bagaimana aku memberimu minum sedangkan engkau Tuhan bagi alam semesta? Maka Gusti Allah menjawab, hambaku si fulan meminta minum kepadamu,
tetapi tidak kamu beri minum. Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu memberinya minum, niscaya akan kamu dapati balasannya itu di sisiku. Hadis riwayat Muslim 2569. Nah, terus otakmu ngomong Allah sakit, Allah minta makan, Allah minta minum gitu. Dul goblok kan tentek. Otak itu dipakai. Aku jelaskan lagi ya. Jadi tajuk kita kali ini menolong Allah ya. Bagaimana memahaminya? Ya. Ini paling disenangi sama teman-teman dakwah ini ya. Surat Kanjeng Nabi Muhammad ini, surat Muhammad ya, 47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Terus batukmu itu akan kamu memahami secara harafiah gitu. Allah minta tolong gitu. Begitu? Kalau baru masuk ke channelku itu sudah aku ingatkan. Jangan memberikan pernyataan. Tanya dulu kalau nggak ngerti. Ya. Teksnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya. Intang surullah. Jelas itu. Intang surullah. Jika menolong Allah. Terus Allahnya nggak bisa ngapa-ngapain, terus lu tolong gitu. Teksnya jelas kok ini. Kamu baca sendiri. Ya. Sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Terus Allah ditolong. Sama dengan hadis qudsi tadi. Allah sakit, Allah minta minum, Allah minta makan. Lu geblak apa? Nggak usah sok-sokan di sini. Jadi itu ya, kita tidak bisa terhindar dari bahasa-bahasa sastra. Seperti itu menolong Allah itu ya tahu sendiri. Artinya kita menolong Allah itu apa? Memperjuangkan dinullah ini. Bukan Allahnya yang kesakitan terus ditolong, nggak begitu. Begitu juga nanti di akhir, setiap akhir kajian kita kan aku berpesan, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi. Bukan lu jadi satpam terus Allah lu jagain, kalau nggak lu jagain nanti diganggu orang, apa begitu. Sama dengan menolong Allah itu, sama dengan menjaga Allah itu gimana maksudnya? Mbok ya dilihat. Matamu picek dia nggak bisa ngelihat. Kamu bisa nggak lihat mana bebek? Bebek kamu ajari berenang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ndak suka yang begitu-begitu aku, ya. Setelah itu sudah. Bapak ambilin tisu, kotor tisu ini. Ya. Jadi itu ya, kita membaca teks-teks suci itu tidak terlepas dari bahasa-bahasa sastra seperti intan surloyan surkum. Itu kami sangat mengidolakan itu. Jadi ketika semangat dakwah kami di Arimatea itu ya, semangat dakwah itu kan orang naik turun. Ketika turun itu kami baca ayat ini, biasanya sesama teman mengingatkan intan surloyan surkum. Gitu loh. Terus menolong Allah, Allahnya pesakitan gitu. Lu tolong, kalau nggak lu tolong
Kau itu Allah gitu. Ya. Jadi sampai di sini dulu kajiannya karena aku nanti mau jam berapa nih tuh? Jam 8. Ini sudah setengah 8. Nanti jam 8 ada Zoom ya. Sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan tentang surat An-Nisa surat 4 ayat yang 1 tentang bagaimana kita harus membersihkan ya, pengaruh-pengaruh Bible dalam tafsiran-tafsiran, terjemahan-terjemahan baik itu hadis maupun kitab suci ya. Oke, nah lihat ini, aku kan berpesan. Apa pesannya? Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi. Ya, terus lu protes gitu. Ya. Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Setelah engkau mengeksplor rasionalitasmu, kemudian mendapatkan kebenaran dan simpan kebenaran itu, jaga ya dalam bingkai hatimu yang paling dalam. Tetap memberi hormat walaupun demikian kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya. Semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Kita sudahi saja ya, meskipun belum 30 menit kurang 4 menit. Takutnya nanti yang Indonesia Timur kemalaman ya. Jadi kita sudahi, dan aku juga memang sibuk sekali ini, belum istirahat dari siang ya. Jadi itu aku jelaskan tadi ya, surat 47, surat 7 ya, kita ngaji itu. Ya ayyuhalladzina amanu ing tansurullah yang surkum wa yusabi akdamakum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, itu bukan artinya Allah lu tolong, bukan, tapi lu berdakwah. Berdakwah itu artinya memperjuangkan dinullah ini, yaitu Islam. Itu caranya menolong Allah ya. Jangan dipahami secara literal Allah lu tolong, apa perlunya. Seperti juga hadis tadi ya, Allah sakit, Allah minta minum, Allah minta makan, tuh bukan berarti Allahnya yang sakit, Allahnya yang haus, Allahnya yang lapar, enggak. Tapi kita peduli terhadap tetangga kita ya. Ketika tetangga kita ada yang sakit, ketika kita mengunjungi, disitulah kita mengunjungi Allah. Ketika tetangga kita ada yang secara ekonomi di bawah garis ya, proletar gitu ya, kelaparan, maka kita beri makan, maka hakikatnya kita memberi makan Allah. Begitu juga kalau tetangga kita ada yang kehausan, maka kita beri minum, itu memberi minum Allah. Cuman pemahamannya bukan berarti Allahnya itu sakit, Allahnya itu lapar, Allahnya itu minta minum kehausan. Tidak begitu cara memahaminya ya. Cara memahaminya apa? Bahwa pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat dianjurkan ya. Sangat membuat hati, nanti gue disalahin lagi ngomong, Allah kok punya hati. Yang membuat Allah senang ya, apabila kita mencintai sesama. Kepedulian sosial itu, itulah wujud dari sholat. Jadi sholat itu ada sholat vertikal, ada sholat horizontal. Sholat vertikal itu ya ubudiyah, ritual ke masjid, ke langgar, ke musola gitu. Sholat sosial itu ya di masyarakat ini. Bagaimana kita semampu kita memberikan sesuatu yang berarti bagi kehidupan lingkungan tetangga-tetangga kita dengan cara membantu apa yang bisa kita bantu ya, sejauh kemampuan kita. Kalaupun kita tidak mampu, justru kita tetap aja berusaha menjadi mediator atau memediasi. Kita carikan kira-kira ada kawan lain yang bisa membantu saudara kita yang sedang memerlukan bantuan gitu ya. Jadi hati-hati terhadap bahasa-bahasa sastra, itu penalarannya tidak sesederhana yang yang kita pikirkan. Jadi perlu seni ya. Jadi sebetulnya sastra itu apa? Itu ya seni bahasa dalam kita memahami. Jadi ada rangkaian diksi membentuk satu narasi ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh nanti zoomnya pasangkan ya. Habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ulangi. Jadi rangkaian diksi-diksi itu akan membentuk sebuah narasi. Dan kita mulai melihatnya. Apakah kita akan membacanya secara harafiah atau metafora. Itu memang diperlukan sebuah
apa ya, keahlian tertentu. Kalau bagi anak-anak yang belajar sastra, aku kira itu sesuatu yang menarik dan itu bukan sesuatu yang sulit, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas ngaji bareng Gus Peti. Dan yang di Indonesia Timur, mohon maaf ini mesti telat, ini mesti malam karena hari gini belum, nanti di render, dia perlukan waktu ya, diunggah juga, mudah-mudahan nggak ada kendala. Terima kasih telah ngaji bareng Gus Peti ya. Salam Isra, Islam rasional ya. Alhamdulillahirabbil alamin.